Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 111. Berapa banyak trik yang akan digunakan untuk menghancurkannya? Tuan Meng dan Saudara Gao saling memandang dan mengangguk. Saudara Gao memberi cek di depan Kuan Zicheng, 10 juta, jika kamu menang, itu milikmu, pukul Jifei sampai mati, dan aku akan memberimu 10 juta lagi. Demi mendapatkan kembali martabatnya kali ini, kedua orang tersebut tak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk membunuh Yao Guangbiao. Awalnya, Lin Bao dianggap mengancam, jadi Yao Guangbiao akan menjual properti teduhnya. Saat itu, ketika semua orang membelinya, mereka mengira mereka mendapat untung besar. Namun siapa sangka Yao Guangbiao justru membangun jalan papan secara terbuka dan diam-diam mengunjungi Cencang. Manfaatkan kesempatan ini untuk menjual dan mendapat untung. Kemudian terjadilah tindakan keras terhadap gangster dan kejahatan, dan mereka kehilangan semua harta benda mereka satu demi satu. Awalnya, saya ingin melaporkan Yao Guangbiao dan membiarkannya jatuh bersamanya. Tak disangka, orang ini justru mendonasikan seluruh uangnya. Ratusan juta disumbangkan tanpa berkedip, dan malah menjadi publik figur yang diakui dan dipromosikan. Namun mereka menjadi anjing tersesat, jika bukan karena berlari cepat, saya akan berada di biro sekarang. Dunia yang berbeda, kesenjangan yang sangat besar. Merasa terhina, dia bersumpah akan membalas dendam. Pada saat yang sama, seorang teman yang membutuhkan adalah seorang teman sejati. Dalam krisis ini, Jin Minglu memberi mereka uang pada saat kritis untuk membantu mereka mengatasi kesulitan. Baru pada saat itulah mereka memiliki syarat untuk mempekerjakan orang untuk menangani Yao Guangbiao dan lainnya hari ini. Tentu saja, mereka juga tahu tentang kebencian antara Jin Minglu dan Jifei. Bahkan Jin Minglu tidak menyembunyikan bahwa dia berencana untuk membentuk grup Li baru bernilai puluhan miliar, akan itu adalah lemak di mulut mereka. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, dan tentunya menjadi yang pertama melampiaskan amarahnya, maka diadakanlah kompetisi ini. Meskipun masyarakatnya diatur oleh hukum dan perkelahian serta pembunuhan tidak diperbolehkan, namun tetap diperbolehkan menyelenggarakan kompetisi. Mereka mencari Yao Guangbiao sebagai pintu masuk karena mereka ingin menggunakan Yao Guangbiao, orang yang telah menipu dunia bawah tanah kota Ninghai, untuk memberi penghormatan kepada mereka yang ditangkap, dan untuk membunyikan alarm kepada semua orang di lingkaran. Saat Anda pergi jalan-jalan, Anda harus mengikuti aturan. Dalam arti yang lebih dalam, Meng Ye dan Gao Ge juga berharap melalui kompetisi ini, mereka benar-benar dapat mengukuhkan pamornya di dunia bawah tanah dan benar-benar menjadi raja dunia bawah tanah. Setuju, aku sudah memutuskan uangnya, persiapkan saja terlebih dahulu. Benar, bantu aku menemukan wanita cantik terbaik, yang belum pernah menjalani operasi atau operasi plastik. Aku tidak suka wanita cantik yang itu-itu saja. Juga, aku tidak suka bermain kasar. Temukan saja untukku dan biarkan aku mengambilnya. Setelah Kuan Zicheng selesai berbicara, dia menatap Ding Qiang dengan jijik. Ding Qiang tidak senang dan ingin marah. Guru Meng dengan cerdik berkata, "Saudara Gao, tahukah Anda bahwa Yao Guangbiao sedang mencari seseorang?" Haha, Saudara Gao mengangkat kepalanya dan tertawa. Si bodoh itu tertangkap basah oleh kita. Dia tiba-tiba menerima undangan itu. Dia mungkin masih bingung sekarang. Yah, hanya beruang hitam di antara anak buahnya yang bisa mencabut tangannya. Tapi Tuan Ding tidak cukup untuk meninju atau menendangnya. Kali ini aku memotong cakar beruangnya dan memberikannya ke Tibetan Mastifku. Mata Meng Ye bersinar karena kegembiraan. Kirimkan seseorang untuk mengetahui apakah Yao Guangbiao ada di sini. Saudara Gao tersenyum dan berkata, mereka baru saja memberi saya balasan. Tetapi mereka belum menjawab. Mereka bilang mereka bersama Jifei hari ini. Ya, kurasa itu satu-satunya dukungannya. Hei, saat adik laki-lakinya menemui kesulitan, dia membiarkan kakak laki-lakinya mengambil tindakan sendiri. Sayang sekali. Haha, Saudara Gao tertawa, Tuan Meng mengatakannya dengan bijak. Ayo, mari kita bersantai dulu dan menonton pertunjukan luar biasa yang akan membakar hormon para pejuang kita sepenuhnya. Setelah Guru Meng selesai berbicara, dia menamparkan aula itu 2 kali. Musik tiba-tiba terbakar, dan kemudian 10 wanita cantik dengan tubuh seksi dengan celana pendek dan celana pendek muncul di ring kompetisi, dan kemudian mulai menari dengan penuh semangat. Dalam sekejap,
mata keempat pria itu bersinar dengan cahaya seperti serigala. Aku ingin wanita berbaju hitam itu, Ding Qiang yang pertama berteriak. Dan yang merah jambu, dan yang berkuku hitam. Pada saat ini, kekuatan tak terbatas keluar dari seluruh tubuhnya, dan dia ingin segera melompat dan jatuh. Sedangkan untuk Ji Fei, saya sangat berharap dia bisa segera tiba, mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan, dan membawa pulang wanita cantik itu bersamanya. Meskipun Quan Zicheng tidak berkata apa-apa, matanya tetap tertuju pada wanita itu. Apa yang disukai Ding Qiang juga yang dia suka. Saya telah memutuskan dalam hati bahwa jika saya membunuh Ding Qiang dengan satu gerakan, wanita-wanita ini akan menjadi miliknya. Uang itu juga miliknya, tentu saja, ini juga merupakan pengaturan saudara Gao. Teman-teman, itu relatif. Hari ini, dia dan Meng Ye bersama-sama berbicara dengan dunia luar. Tetapi Yao Guangbiao meninggal, dan hanya ada satu orang di dunia bawah tanah Ninghai yang dapat berbicara, dan tentu saja dia menginginkannya menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya telah berjanji kepada Quan Zicheng. Villa nomor 1 di Taman Longxiang, setelah Ji Fei selesai makan, dia tidak naik ke atas seperti biasanya, dia malah mengenakan pakaian olahraga dan bersiap untuk keluar. Li Ruoxi penasaran, apa yang akan kamu lakukan? Ji Fei mengirim dia dan ayahnya ke perusahaan pagi ini dan pergi keluar, tidak tahu kemana dia pergi. Ketika saya kembali, saya mengganti pakaian saya dan mengatakan itu basah, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Pada saat ini, setelah berganti pakaian kasual, Li Ruoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ji Fei melihat ke arah Li Ruoxi, dia masih mengenakan pakaian profesional, dan aura manajer umumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya puas, keluar dan berolahraga, latihan. Li Ruoxi menunjukkan keraguan. Bukankah dia berolahraga di atap setiap hari? Ketika Ji Fei melihat keingintahuan Li Ruoxi, dia tiba-tiba merasa diejek dan berkata sambil tersenyum, saya harus berolahraga dengan baik dan berolahraga agar saya dapat menghindari berjalan dalam tidur ketika saya tidur di malam hari. Wajah Li Ruoxi memerah sampai ke pangkal lehernya. Memikirkan apa yang terjadi tadi malam, hatiku kacau. Ini mungkin menjadi noda pada diri saya selamanya. Dia menghentakkan kakinya dengan marah. Pergi, lebih baik jangan kembali. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke atas dengan marah. Ji Fei tersenyum dan hendak keluar. Jiang Qing keluar dari dapur. Ji Fei, apa yang akan kamu lakukan? Ketika Li Ruoxi mendengar pertanyaan ibunya, dia khawatir Ji Fei akan memberitahunya tentang tidur sambil berjalan. Bu, dia ingin keluar dan membelikanku makanan. Makanan apa yang harus saya beli? Apakah kamu tidak takut menjadi gemuk di malam hari? Li Ruoxi memandang Ji Fei dan berkata, pergi, cepat kembalikan padaku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke atas. Bibir Ji Fei melengkung, gadis ini semakin manis. Tapi, apa yang kamu bawa kembali? Dia juga tidak tahu. Apakah Anda benar-benar tidak takut menjadi gemuk? Saat Ji Fei keluar, Yao Guangbiao sudah menunggu lama. Dua mobil dikendarai, Tie Xiong dan Tie Han mengendarai Land Rover. Black Bear bekerja sebagai sopir, mengemudi untuk Yao Guangbiao dan Ji Fei. Melihat Ji Fei keluar, mereka berempat turun dari mobil secara bersamaan dan membungkuk kepada Ji Fei, saudaraku. Masuk ke dalam mobil, setelah mengatakan itu, Ji Fei menjadi orang pertama yang naik bus. Ji Fei pada awalnya tidak diperbolehkan membawa beruang hitam, tetapi Yao Guangbiao membawa beruang hitam itu karena dia takut Ji Fei tidak bahagia. Sekarang, melihat Ji Fei tidak berkata apa-apa, aku merasa lega. Beruang hitam itu bahkan lebih gembira lagi. Tie Han dan Tie Xiong melaju lebih dulu. Mereka merasa seperti pegawai pemerintah yang membuka jalan bagi para pejabat di zaman dahulu. Beruang hitam bahkan mengendarai mobilnya begitu cepat. Mata Yao Guangbiao juga penuh dengan antusiasme. Tidak ada yang melihat bahwa master seperti Lin Hu digulingkan. Hari ini saya akhirnya bisa melihat kakak Ji mengambil tindakan. Berapa banyak gerakan yang diperlukan untuk menghancurkan semuanya. Bab 112 balik instan agung, dinamakan dengan indah. Kalau malam, lampu terang benderang dan banyak mobil mewah. Pintu, 8 wanita penyambutan, Chongsam bertubuh ramping dengan belahan tinggi dan kaki putih yang indah, sedang menjulang.
8 pengawal kekar menyambut semua orang yang keluar masuk dengan tangan terkepal. Yao Guangbiao memimpin, "Saudaraku, ini luar biasa." Setelah mengatakan itu, dia mencondongkan tubuh ke depan dan memberi isyarat mengundang. Dengan hormat, "Alam, tolong Ji Fei pergi dulu." Ji Fei tidak menyerah dan langsung pergi. Pengawal kuat di depan pintu, yang baru saja menyambut 2 orang yang masuk, melihat Ji Fei, Yao Guangbiao dan yang lainnya datang. Desir, 8 orang berdiri berjajar. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke pintu samping. "Maaf, silakan lewat sana." Senyum bangga di wajahnya. Beberapa pasangan pria dan wanita yang sedang berjalan menuju lokasi kejadian terhenti dan tampak terkejut saat melihat pemandangan tersebut. Terutama mereka yang mengenal Yao Guangbiao mengetahui identitasnya dengan baik. 8 wanita berbaju Chongsam yang menyambut para tamu sudah tertawa. Pintunya terbuka bagi orang untuk masuk dan keluar, dan lubang untuk dilalui anjing juga bisa dinaiki. Wajah Yao Guangbiao menjadi gelap dan dia ingin melangkah maju. Ji Fei menatap kamera dan langsung melambai. Dia berjalan menuju pintu samping. Yao Guangbiao merasa terhina, bahkan jika dia bukan Ji Fei. Mengingat statusnya, dia seharusnya menyambutnya dengan patuh. Sekarang, dia sebenarnya meminta kakak laki-laki tertua untuk melewati pintu samping dan mengatakan itu adalah lubang anjing. Bukankah ini tamparan yang disengaja di wajah kakak laki-laki tertua? Lakukan dengan sengaja, namun, dia tidak mengerti mengapa Ji Fei benar-benar mengambil pintu samping. Haha, di belakangnya, pengawal kuat dan wanita penyambutan mengeluarkan serangkaian tawa lembut, wajah mereka penuh cemoohan dan penghinaan. Beberapa orang yang baru saja bertemu Yao Guangbiao di pintu dan ingin menyapa diam-diam senang saat ini, merupakan suatu berkah bahwa mereka tidak menyapa. Jika tidak, bukankah mereka akan diingat dan dibenci oleh Jin Jijing Huang? Saat Ji Fei berjalan ke pintu samping, beruang hitam melangkah maju dan membuka pintu. Hua Yue duduk di kursi, mengangkat kakinya dan meletakkannya di kursi di seberangnya, menghalangi pintu. Melihat Ji Fei, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke bawah, "Lewat sini." Ji Fei tidak berkata apa-apa, dan beruang hitam mengepalkan tangannya erat-erat, siap untuk maju kapan saja. Yao Guangbiao tidak tahan lagi, keluar, Stinky 38. Yao Guangbiao, kamu jalang, kenapa kamu membentakku? Kamu memberikan perusahaanmu kepada orang lain, dan kamu hidup seperti anjing. Apa salahnya membiarkanmu merangkak di bawahnya? Bukankah itu yang seharusnya dilakukan anjing? Ji Fei, ayolah, pegang kakiku dan aku akan menghapus semua hutang masa lalu. Memikirkan toko channel miliknya di Ninghai Plaza dihancurkan, dia membenci Ji Fei melebihi kata-kata. Hari ini, saya menduga Ji Fei akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, jadi saya bergegas ke sini dan sengaja membuat permainan ini untuk mempermalukan Ji Fei. Tanpa diduga, Ji Fei benar-benar datang dan memilih jalan ini, dan hatinya sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, semua yang terjadi di pintu disiarkan langsung di layar aula, dan orang-orang di dalam mengeluarkan serangkaian jeritan dan tawa. Anjing, beginilah cara anjing diperlakukan. Sebelum Ji Fei dan yang lainnya masuk, ini sudah menjadi takdir anjingnya. Hanya tepat ketika mereka hendak mengeluarkan teriakan terakhir dan memberikan tepuk tangan meriah, Ji Fei tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar. Hua Yu dibiarkan tergantung di tempat, Yao Guangbiao dan yang lainnya bingung dan segera mengikutinya keluar. Ji Fei datang ke pintu dan menatap penjaga keamanan. Dalam 3 menit, saya akan meminta semua orang di dalam keluar untuk menyambut saya. Anda akan berlutut di kedua sisi untuk menyambut saya. Biarkan anjing menggonggong 3 kali untuk saya. Jika ada yang hilang, kami akan segera keluar. Kompetisi. Segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Yao Guangbiao dan berkata, waktunya tepat. Berdiri dengan bangga di belakang tangannya, menatap langit malam, bayangannya seperti anak panah yang tajam. Penjaga keamanan dan resepsionis yang masih tertawa tadi tercengang. Dia jelas merupakan kesemek lembut yang telah dicubit hingga kehilangan kesabaran. Mengapa dia menjadi begitu tangguh dalam sekejap mata? Mengemas, itu pasti megah. Ke-8 petugas keamanan itu tiba-tiba menjadi marah. Kamu takut dan ingin mencari alasan untuk tidak masuk. Tidakkah menurutmu vulgar menggunakan kepura-puraan seperti ini? Anjing-anjing itu terlalu banyak menggonggong. Ji Fei meremehkannya. Suara mendesing,
tubuh beruang hitam itu tiba-tiba melompat keluar. Sebelum 8 orang itu bisa melihat dengan jelas, bang bang bang. Ada serangkaian suara, dan 8 orang itu mengeluarkan darah dari hidung dan mulut mereka, dan wajah mereka dipenuhi bunga. Ah, jeritan datang dan pergi. Saudaraku, 1 menit telah berlalu. Yao Guangbiao akhirnya merasa lega, menatap Ji Fei dan berkata. Ji Fei tidak berkata apa-apa dan tetap tenang dan tenang. Kedelapan wanita penerima tamu tampak pucat dan gugup. Mungkinkah mereka benar-benar berlutut? Maka itu akan menjadi masalah besar. Hua Yue, yang baru saja diabaikan oleh Ji Fei, membuka pintu dengan marah dan keluar. Kamu pengecut sekali yang datang ke pintu. Kenapa kamu begitu sombong di sini? Melihat beruang hitam, Yao Guangbiao menyebalkan, dan kamu adalah anjing yang tidak layak. Siapa namamu? Berlututlah dan segera minta maaf, atau aku akan membunuhmu. Dengan tangan di pinggul, rambut panjangnya bergoyang karena amarahnya, membuatnya tampak seperti Mei Chaofeng. Saudaraku, ini 2 menit, Yao Guangbiao tahu bahwa Ji Fei tidak ingin memperhatikan Hua Yue. Kalau tidak, dia akan menanganinya sekarang. Beruang hitam mendengar maksud Yao Guangbiao dan melangkah mundur. Namun, saya merasa sangat sedih, terutama ketika Ji Fei menyuruh semua orang di dalam untuk keluar menyambutnya. Pihak lain jelas ingin menamparkan wajahnya dengan sengaja. Saat ini, Tuan Meng dan Saudara Gao di ruangan itu saling memandang, sedikit bodoh. Menjawab atau tidak menjawab, jika mereka tidak menjawab, Ji Fei dan yang lainnya akan pergi, dan mereka akan memiliki cukup alasan untuk pergi. Lain kali mereka ingin mencari kesempatan untuk kompetisi mendadak, tidak akan ada peluang. Kemudian, memikirkan siaran langsung di layar lebar, itu sangat memalukan. Pada akhirnya, saya keluar untuk menyambutnya, sangat tidak mau dan sangat tertekan. Tiba-tiba, kejadian Lin Hu terlintas di benak Guru Meng. Ketika mereka semua mengejek Yao Guangbiao, Lin Hu menyelesaikannya. Ji Fei ini bukan orang biasa, Anda dapat melakukannya ketika Anda mengatakannya, dan Anda benar-benar dapat pergi ketika sudah terlambat. Tiba-tiba dia berdiri dan berkata, keluar dan sapa aku. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan keluar. Saudara Gao langsung memahami bahwa Guru Meng tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Berpikir bahwa mereka telah berusaha keras dalam kesempatan langka ini untuk tiba-tiba mengambil tindakan, itu sangat jarang terjadi. Keluar, keluar dan sapa aku segera. Dia bergegas keluar tepat di belakang Tuan Meng. Saudaraku, sudah waktunya. Yao Guangbiao sengaja berteriak saat dia melihat Meng Ye dan yang lainnya terburu-buru. Namun, hatiku penuh dengan pujian rahasia untuk Ji Fei. Keyakinan seperti itu, tirani seperti itu, diperkirakan hanya kakak tertua yang bisa melakukannya. Kakak laki-laki adalah kakak laki-laki, berada bersama kakak laki-laki seperti itu sangatlah terhormat. Mata beruang hitam melebar dan dia menatap Ji Fei, dia hampir berlutut karena kagum. Berjalan, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ketika Tuan Meng dan Saudara Gao melihat Ji Fei pergi, mereka segera menjadi cemas. Ji, Saudara Ji, Ting Dewa. Sungguh frustasi untuk berteriak, tapi aku sangat takut membuat Ji Fei marah. Hua Yue mendengar ini dan langsung menjadi marah. Tuan Meng, kamu memanggilnya apa? Dia hanyalah pecundang dan pecundang. Patah, Saudara Gao maju dan menamparkan Hua Yue. Kamu sungguh pengecut. Berpikir bahwa semua ini disebabkan oleh ide buruk Hua Yue, aku ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Saudara Gao memandang pengawal dan gadis penerima tamu. Kalian semua berlutut untuk menyambut saya. Ah, semua orang berteriak, benarkah melakukannya? Pengawal dan gadis penerima tamu patah hati. Mereka begitu sok sekarang, dan sekarang mereka sangat bodoh. Saya baru saja menyebut seseorang sebagai anjing, tetapi sekarang saya berlutut seperti anjing. Hua Yue awalnya ingin marah pada Ji Fei, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia sangat takut sehingga dia segera tutup mulut. Patah, Saudara Gao menamparkan Hua Yue lagi, dan kamu, segera menggonggong seperti anjing. Bab 113, bagaimana aku membunuhnya dengan satu gerakan. Hua Yue tercengang, benar-benar bingung. Dia tahu hubungan antara Meng Ye, Gao Ge dan Jin Minglu, jadi dia sombong. Itu sebabnya dia datang ke sini untuk mengusulkan metode penanganan ini, dan dia mendapat persetujuan dari kedua orang tersebut. Hasilnya adalah pembalikan.
sulit baginya untuk menerimanya, dan bahkan lebih sulit lagi baginya untuk menghadapinya. Namun, melihat ekspresi Brother Gao yang ingin memakan seseorang, dia tahu bahwa pihak lain tidak bercanda, dan bahkan mungkin membunuhnya. Aku Jin, ledakan, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah cabang emas dan daun giok? Saudara Gao memelototi Hua Yue dan memperingatkannya untuk tidak memberitahu Jin Minglu. Mereka dan Jin Minglu memasang serangkaian jebakan terhadap Ji Fei. Jika mereka mengetahui hubungan mereka, bukankah semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia? Aku telah memarahi Hua Yue berkali-kali di dalam hatiku. Jika bukan karena wanita bodoh ini, bagaimana situasi ini bisa terjadi? Dia dan Tuan Meng berlari keluar untuk menyambutnya secara langsung, sambil meneriaki saudara Ji. Bukankah itu berarti mengakui bahwa kamu adalah adiknya? Amarah, frustrasi, menggonggong seperti anjing, cepat menggonggong seperti anjing. Kakak Gao serak, Hua Yue sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tanpa sadar, dia mengeluarkan suara, guk, namun, suara ini seperti kartu domino, guk-guk. Jeritan terus berdatangan, dan meskipun Anda mencoba menghentikannya, Anda sepertinya tidak dapat menghentikannya. Ah! Hua Yue akhirnya menyesuaikan ritme teriakannya, menutupi wajahnya dan lari. Hati, hancur, kehilangan muka. Saat ini, dia tiba-tiba merasa seperti mimpi buruk. Menyebut orang sebagai anjing dan membiarkan mereka merangkak ke dalam lubang anjing. Pada akhirnya, mereka menggonggong seperti anjing, dan mereka sendiri adalah seekor anjing. Ji Fei adalah iblis, Ji Fei adalah musuh bebuyutannya. Tapi, semuanya sudah terlambat. Ah, Ji Fei, aku harus membalas dendam. Setelah berlari jauh, terdengar teriakan, Tuan Meng dan saudara Gao, yang baru saja hendak melangkah maju, sangat tertekan hingga mereka hampir mengutuk ibu mereka. Orang-orang ini idiot. Selama kamu mengetahuinya di dalam hati, mengapa kamu harus meneriakannya? Kedua orang itu memandang Ji Fei dengan ekspresi sangat malu. Ji, kakak Ji, silakan masuk. Hatiku bahkan lebih tertekan dan sakit dibandingkan makan siang. Untuk mengizinkan Ji Fei dan Yao Guangbiao ikut berpartisipasi dalam kompetisi. Tahan, Ji Fei memandang Yao Guangbiao, apakah mereka adikmu? Yao Guangbiao segera menggelengkan kepalanya, tidak. Lalu kenapa kamu memanggilku kakak Ji? Apakah kamu hanya memanggilku kakak Ji? Tuan Meng dan saudara Gao tiba-tiba memerah. Ratusan orang di belakangnya saling memandang. Dan kedua wajah itu lebih menyakitkan daripada ditampar langsung oleh Ji Fei. Aku tidak tahu malu, menjilat wajahku dan menyebut orang lain sebagai kakak. Namun pada akhirnya, mereka tidak ingin melihatku sama sekali. Hati mereka penuh dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari, dan mereka tidak mau menggonggong. Mereka hanya menggonggong untuk sopan dan meringankan suasana. Namun pada akhirnya mereka mencari tamparan di wajah. Dia sangat membenci Hua Yue di dalam hatinya, sehingga dia sudah berencana mencari seseorang untuk membalikkan keadaannya setelah semuanya selesai. Tanpa dia, tanpa hal-hal ini, aku tidak akan membodohi diriku sendiri. Yao Guangbiao memahami hal ini. Ji Fei ingin menunjukkan gengsinya, dan dia juga ingin memberitahu semua orang bahwa tidak semua orang bisa memanggilnya saudara Ji. Lao Meng, Lao Gao, izinkan aku memberitahumu. Kakak Ji adalah kakak laki-laki tertuaku, dan tidak semua orang bisa memanggilku kakak tertua. Dia melihat ke sekeliling kerumunan dan berkata, saudara Ji adalah kakak laki-laki tertua saya. Dia meminta saya untuk menyumbangkan ratusan juta ke kota Ninghai. Dia adalah kakak laki-laki tertua yang akan selalu saya hormati. Ledakan, dua kata, disublimasikan lagi, dan Ji Fei langsung terangkat ke awan. Terutama kalimat tentang kakak Ji yang memintanya menyumbang ratusan juta, yang semakin menambah citra Ji Fei. Mata semua orang di belakangnya yang melihat Ji Fei terasa aneh untuk pertama kalinya, dan beberapa bahkan merasa kagum. Kakak laki-laki ini bukan saudara gangster, oleh karena itu, kakak seperti ini tidaklah sederhana. Bagi Meng Ye dan Gao Ge, ini hanya menambah garam pada lukanya. Semua harta benda mereka disumbangkan oleh Yao Guangbiao secara terselubung, dan reputasinya serta Ji Fei lah yang terpenuhi. Masuk, selesaikan lebih awal dan aku harus membeli sesuatu yang enak untuk istriku. Ji Fei sepertinya tidak tertarik dengan semua ini sama sekali dan berjalan masuk. Ketika melewati Tuan Meng dan saudara Gao, dia tiba-tiba berhenti dan berkata sambil tersenyum,
kalian berdua berbagi seorang wanita bernama Huayu, kalian memohon padaku untuk membuatmu tetap hidup meskipun kamu memohon padaku untuk menjaganya. Sengaja mempermalukan, sengaja menjijikkan, sudut mulut Tuan Meng dan saudara Gao bergerak-gerak lagi, hampir muncrat darah. Pria ini benar-benar tersesat. Yao Guangbiao mengangkat kakinya dan menendang penjaga keamanan dan resepsionis yang berlutut di tanah. Jika kamu seekor anjing, kamu harus bertingkah seperti anjing. 5 orang berjalan dengan angkuh ke aula yang indah, meninggalkan sekelompok orang yang marah dan tercengang. Di aula, layar besar yang berkedip-kedip, lampu yang terang benderang, dan sinar laser yang berkelap-kelip, meski tidak semeriah dulu, namun tetap penuh dengan suasana menawan, merangsang pelepasan hormon manusia secara terus-menerus. Ding Qiang, yang baru saja selesai istirahat di belakang panggung, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Melihat Yao Guangbiao, Ji Fei dan lainnya, dia dengan sengaja meninggikan suaranya. Apakah Yao Guangbiao mengenali beruang itu dan tidak berani datang? Singkatnya, dia tidak hanya memarahi Yao Guangbiao tetapi juga memarahi bawahannya beruang hitam. Ketika Tuan Meng dan saudara Gao melihat Ji Fei dan yang lainnya masuk, mereka benar-benar lega. Yao Guangbiao, kamu membuat begitu banyak dari kami menunggumu dan menyambutmu pada saat yang sama. Kamu begitu sombong dan menipu semua orang. Jangan lupa menggali lubang. Menurut mereka, Yao Guangbiao dan Ji Fei pasti akan mati hari ini, dan kemudian mereka akan mencaplok grup Li yang baru. Reaksi Yao Guangbiao dan yang lainnya hari ini hanya meningkatkan kebencian semua orang dan membuat mereka lebih jujur. Sekarang menurut saya itu hal yang baik, tetapi menurut saya mereka bodoh. Jika kamu bisa memelihara 2 anjing yang lebih baik, bukankah hal seperti ini tidak akan terjadi? Di mata Yao Guangbiao, orang-orang ini akan mati hari ini. Luruskan punggung Anda, penuh momentum. Dong Yao masih merupakan orang yang sombong seperti adik laki-lakinya. Sungguh mengagumkan. Tuan Meng mulai mengejek. Apakah kamu ingin terus menunggu atau mulai sekarang? Ji Fei memecah kesunyian. Tunggu apa lagi? Aku sudah lama tidak sabar. Aku masih menunggu untuk kembali dan tidur dengan seorang wanita. Kata Ding Qiang sambil berjalan menuju Ji Fei. Saudara Gao mencibir. Yao Guangbiao, apakah kamu ingin beruang hitam melakukannya? Atau kamu ingin kakak laki-lakimu melakukannya sendiri? Haha. Meng Ye dan yang lainnya mulai tertawa. Ding Qiang mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah beruang hitam. Beruang bodoh, kemarilah. Aku akan menjatuhkanmu, memotong cakar beruang itu dan minum. Wajah beruang hitam itu tiba-tiba menjadi hitam, dan dia hendak berdiri. Beruang hitam, bisakah kamu membunuhnya dengan satu gerakan? Ji Fei bertanya. Beruang hitam itu berdiri tegak dalam sekejap dan tertegun, mengira dia salah dengar. Dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Dia dapat melihat bahwa Ding Qiang memiliki keterampilan yang kuat, dan dia juga memiliki keterampilan yang kuat, tetapi dia mungkin tidak dapat mengalahkan lawannya. Adapun membunuhnya dengan satu gerakan, itu hanyalah lelucon. Ji Fei memandang Tai Xiong dan Tai Han. Bisakah kamu membunuhnya dengan satu gerakan? Kedua pria itu segera menggelengkan kepala dan tersenyum pahit di dalam hati. Sungguh luar biasa bisa menang melawan pemain seperti itu. Sungguh tak terbayangkan. Ketika Ding Qiang mendengar kata-kata Ji Fei tentang membunuhnya dengan satu gerakan, dia hampir meledak marah. Tetapi ketika dia melihat ketiga orang itu menggelengkan kepala, dia merasa bangga, dan momentumnya sendiri telah memimpin. Sepertinya kemampuanmu masih jauh tertinggal. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berdiri dengan ekspresi kecewa dan berjalan menuju panggung pertunjukan. Awas, bagaimana aku membunuhnya dengan satu gerakan? Bab 114. Saya tidak tahu berapa banyak trik yang dapat Anda gunakan untuk membunuh saya. Bunuh dengan satu gerakan. Semua orang di tempat kejadian mengira mereka mendengar lelucon besar. Mereka telah melihat propaganda tentang Ding Qiang ketika mereka tiba. Dia adalah seorang master yang luar biasa, yang dikenal sebagai pembunuh orang kuat. Dia telah memenangkan ratusan pertandingan dan membunuh lawannya dengan satu pukulan berkali-kali. Ji Fei ingin membunuh master seperti itu dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin? Baru saja di depan pintu, Ji Fei dan yang lainnya membuat keributan. Di permukaan, mereka sangat terhormat, tetapi di mata banyak orang, itu karena mereka takut tidak berani masuk, menunda waktu dan tidak berani masuk, hanya mencari wajah. Saya mengundang Anda masuk sekarang.
bukan untuk pamer, tapi untuk mati. Anda harus meminta maaf dengan benar dan meminta orang lain untuk menunjukkan belas kasihan, tetapi Anda begitu kurang ajar sehingga ingin membunuh orang lain dengan satu pukulan. Kebanggaan sialan ini akan masuk surga. Mata menghina itu seperti kilat yang memancar dari badai petir, yang terus menimpa punggung Jifei, ingin menyetrumnya sampai mati. Bahkan mereka berempat, Yao Guangbiao, berdiri di sana dengan bodoh, seolah-olah mereka disambar petir, yang tidak dapat dibayangkan. Hahaha, Tuan Meng tiba-tiba menoleh ke belakang dan tertawa. Sejak zaman kuno, pahlawan telah muncul sejak masa muda. Yao Guangbiao, tidak heran kamu menemukan adik laki-laki. Melihat Ding Qiang, Tuan Ding, saya yakin Anda tidak akan kecewa selama perjalanan ke kerajaan naga ini. Anda akan selalu mengingat pemuda sombong yang ingin membunuh Anda dengan satu gerakan. Kamu salah, apa yang bisa dia ingat setelah dia meninggal? Suara Jifei terdengar dari kejauhan, bergema di seluruh aula, dan memasuki telinganya untuk waktu yang lama. Tawa Tuan Meng tiba-tiba berhenti, Jifei masih sangat sombong. Nak, aku ingat kamu, aku akan menghajarmu hari ini dan membuat videonya agar semua orang dapat melihatnya. Jifei terkekeh dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu mengingatku, jika kamu ingin mengingatnya, ingatlah saja orang yang mempekerjakanmu, dia adalah pembunuhmu. Ah, Ding Qiang meraung marah, mengambil langkah panjang, dan berlari menuju panggung. Karena kegembiraan dan kemarahan, kakinya menginjak peron, mengeluarkan suara dentuman dong-dong yang keras, yang bergema di seluruh pemandangan yang megah, seperti genderang yang menggelegar di medan perang. Momen tersebut penuh dengan momentum yang kuat. Ding Qiang menunjuk Jifei dengan tangannya dan berkata, berlututlah dan bersujud padaku segera, dan aku akan memberimu mayat utuh. Jifei menoleh untuk melihat ke samping dan tidak berkata apa-apa. Tutup telingamu, nak, aku bisa membunuhmu dengan mudah dalam 1 detik. Biar ku beritahu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang menantangku yang berpura-pura menjadi sepertimu, dan pada akhirnya mati lebih buruk daripada seekor anjing. Kamu harus meminta maaf sekarang dan menarik kembali kata-katamu, kalau tidak aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Ding Qiang marah dengan kesombongan Jifei dan meraung dengan gila. Jifei melihat pemandangan indah itu dan mengabaikannya. Tindakan ini benar-benar membuat marah Ding Qiang dan semua penonton yang mendukung Meng Ye dan Gao Ge. Bunuh dia dengan 1 pukulan. Jika kamu membunuhnya, aku akan memberimu hadiah 1 juta. Beberapa orang yang ingin menjilat Tuan Meng dan saudara Gao mulai berteriak dengan liar. Mereka semua kesal dengan kesombongan Jifei. Bajingan, aku akan menghajarmu sampai mati. Ding Qiang mengayunkan tinjunya, yang seukuran mangkuk berukuran sedang, dan langsung meninju Jifei. Sederhana, kasar, langsung, bahkan lebih mendominasi. Dengan badan 1,9 meter dan berat 200 kg, pukulan dengan kekuatan penuh bisa berbobot beberapa ratus kilogram. Teriakan itu bergema di aula, sialan, itu terlalu kuat. 1 pukulan pasti bisa membunuh orang yang berpura-pura ini, seseorang berteriak di bawah. Mata Meng Ye bersinar, dia hanya melihat videonya sebelumnya, tapi bukan tindakan sebenarnya. Sekarang 1 pukulan menembus Chang Hong, uang itu sepadan. Dia mengepalkan tangannya, menunggu Jifei ditinju. Mereka berempat, Yao Guangbiao, sedang tegang saat ini. Bagaimana saudara Ji bisa membunuh lawan seperti itu dengan 1 gerakan? Itu luar biasa, kalian awasi saja, 1 gerakan saja, jika butuh lebih dari 1 gerakan, aku akan menyerah. Jifei, yang berdiri diam, tiba-tiba berteriak kepada Yao Guangbiao dan penonton lainnya. Mata keempat orang itu membelalak. Apakah kamu masih berbicara omong kosong? Yang lain bahkan lebih marah, dan mereka masih membual saat ini. Berhentilah membual, bagaimana aku bisa membunuhmu dengan 1 gerakan, aku... Sebelum dia selesai berbicara, matanya melihat sesuatu yang besar terbang ke arah penonton, ke arah guru Meng dan lainnya. Membujuk, semua orang dengan cepat lari. Bang! Tubuh besar Ding Qiang jatuh di bawah kaki Tuan Meng. Melihat ke panggung, Jifei perlahan menarik kembali kakinya, sepertinya sengaja memperlambat gerakannya agar semua orang melihat bahwa dia menggunakan kakinya. Melihat Ding Qiang lagi, tidak ada luka di tubuhnya, bahkan tidak ada pendarahan. Meng Ye dan yang lainnya menghela nafas lega. Jifei, kamu menjatuhkan Ding Qiang,
tapi tidak terjadi apa-apa padanya. Kamu kalah. Haha, kata Guru Meng, melangkah maju untuk membantu Ding Qiang. Saat dia menyentuh lengannya, wajahnya tiba-tiba berubah warna. Lembut seperti mie, ini engah. Ding Qiang tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan kemudian seluruh tubuhnya mengempis seperti bola karet kempes. Badannya seperti genangan lumpur, bahkan kepala pun terputus dari leher. Tangan Tuan Meng tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah menyentuh mayat, dan dia segera mundur. Kakinya terbentur kursi dan dia terjatuh telentang. Wajahnya pucat, rasanya seperti melihat hantu di siang hari. Mati, benar-benar mati. Dia terlempar dengan satu gerakan. Terbunuh dalam satu gerakan, bukan hanya mati, tapi mati berkeping-keping. Rasanya hatinya hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan ini. Sulit dipercaya, tak terbayangkan, tapi itulah kenyataannya. Yao Guangbiao, Hei Xiong dan yang lainnya juga tercengang pada awalnya, lalu tiba-tiba terbangun. Bang bang bang, dia mengangkat tangannya dan mulai bertepuk tangan liar ke arah Ji Fei di atas panggung. Saudara Ji perkasa. Kakak Ji luar biasa, kakak Ji adalah panutan. Meski suara keempat orang itu terbatas, namun setiap suaranya seperti pisau tajam yang menusuk hati orang yang baru saja berteriak. Apakah masih ada lagi? Jika tidak, aku akan pulang dan membeli sesuatu yang enak untuk istriku. Suara Ji Fei sepertinya mencapai telinga Tuan Meng dan Saudara Gao melalui lembah yang tumpang tindih. Tubuh mereka gemetar hebat, dan seluruh tubuh mereka menggigil. Tetapi Saudara Gao bahkan lebih marah lagi. Ji Fei, ada lebih banyak orang berkuasa yang menunggu untuk membawamu ke jalan Huang Quan. Oh, masih ada master seperti itu? Di mana masternya? Ji Fei melirik Quan Zicheng, yang berada di sebelah Saudara Gao, dengan tatapan jijik. Quan Zicheng telah beristirahat dengan mata sedikit tertutup, dan dia tidak membuka matanya sampai Ji Fei berteriak untuk mengingatkan Yao Guangbiao dan yang lainnya agar mengawasi mereka. Dia melihat gerakan Ji Fei yang akurat, pedas, dan cerdas. Tetapi dia tidak takut, di matanya, Ding Qiang itu adalah pria terkutuk. Tidak ada bedanya dengan babi bodoh, Ji Fei membunuhnya, tapi itu membuatnya tidak terlalu khawatir. Hanya sikap Ji Fei yang mengabaikannya membuatnya sangat tidak senang, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Ini memprovokasi diri Anda sendiri. Menurutnya, Ji Fei sangat sombong hanya karena menang. Ini juga merupakan tabu terbesar di kalangan pejuang. Prajurit yang sombong akan dikalahkan, oh, terkekeh. Aku ingin tahu berapa banyak trik yang bisa kamu gunakan untuk membunuhku. Bab 115 cukup kuat untuk dijadikan panutan. Ji Fei sangat provokatif, dan Quan Zicheng bahkan lebih provokatif. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, Ji Fei melihat Quan Zicheng dan langsung merasakan dari auranya bahwa dia lebih kuat dan lebih jujur daripada Ding Qiang. Ding Qiang lebih merupakan orang yang liar. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kedua orang itu secara mengejutkan memiliki pemahaman yang diam-diam, dan tidak satu pun dari mereka yang meremehkan satu sama lain. Mata Ji Fei penuh dengan penghinaan, mata Quan Zicheng penuh dengan penghinaan. Namun, dibandingkan Ji Fei, Quan Zicheng masih lebih cemas. Jadilah orang pertama yang berbicara. Sangat sombong, nak, jangan berpikir jika kamu membunuh Ding Qiang dengan satu gerakan. Kamu sangat hebat. Jika kamu berani menjadi sombong lagi, aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Ji Fei baru saja mengusir Ding Qiang. Menurutnya, di satu sisi, taktik serangan psikologis sebelumnya mempengaruhi penilaian Ding Qiang. Ada juga serangan mendadaknya. Tampaknya Ding Qiang menyerang lebih dulu, tetapi Ji Fei relatif kurus dan lincah serta bergerak cepat, jadi dia menyerang lebih dulu. Penampilan Ji Fei baik-baik saja melawan Ding Qiang, tapi melawannya, itu tidak masuk akal. Paling-paling, itu adalah kungfu kucing berkaki tiga, mencari seseorang untuk disalahgunakan. Bahkan di mata Quan Zicheng, dia memiliki kemampuan menyerang yang bisa membunuh Ding Qiang dengan satu gerakan. Hanya saja saya tidak mengucapkan kata-kata besar, tapi buktikan dengan tindakan. Semakin Quan Zicheng memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia pasti akan menang. Ketika dia naik ke panggung, dia mengaitkan jarinya ke Ji Fei dan berkata, "Ayo, aku akan mengusirmu, dapatkan 20 juta, dan dapatkan 10 wanita cantik." Memikirkan semua ini, tiba-tiba saya merasa sangat bersemangat, betapa mudahnya menghasilkan uang. Orang-orang yang hadir,
yang semangatnya telah sangat berkurang, tiba-tiba mendapatkan kembali vitalitasnya dan penuh semangat. Ji Fei sombong dan mengagumkan, dan akhirnya ada seseorang yang lebih sombong dan mengagumkan. Jika dua harimau bertarung, siapa yang akan menang? Penuh harapan, mereka berempat, Yao Guangbiao, sangat tidak senang dan menunjukkan kemarahan mereka. Mereka ingin melompat ke atas panggung dan membunuh Guan Zicheng. Dia justru pamer di depan kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki tertua sudah begitu kuat sekarang, tapi dia masih belum tahu kedalamannya. Sebaliknya, saudara Gao menjadi lebih energi sekarang. Yao Guangbiao, bukankah kakak Jimu hebat? Bukankah dia sombong? Pernahkah kamu melihat orang yang lebih hebat dan sombong? Biar ku beritahu, Kuan Saonai adalah murid favorit Li Sixian, Master Taekwondo dari negeri Bangxi. Dia menginjak-injak Ji Fei sampai mati, seperti menginjak-injak seekor semut sampai mati. Sekarang, mintalah kakakmu Ji untuk berlutut dan segera meminta maaf kepada kami, dan memberikan kompensasi kepada Ding Qiang atas nyawanya. Kami melewatimu. Sekarang setelah orang-orang Meng Ye tersingkir, saudara Gao meminta Yao Guangbiao menundukkan kepalanya dan memulihkan wajah Meng Ye. Tanpa terlihat, dia menjadi raja dunia bawah tanah. Satu ke atas dan satu ke bawah, penyerahan sempurna. Ini adalah angan-angannya, tetapi Yao Guangbiao sepertinya tidak mendengar. Melihat ke panggung, kakak Ji, apakah kamu perlu menyiapkan sesuatu yang enak untuk adik iparmu? Saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkannya sekarang. Beruang hitam sudah mengeluarkan kunci mobilnya dan siap berangkat. Wajah saudara Gao dan yang lainnya muram dan jelek, dan bahkan wajah yang lain pun tertekan. Ini berarti mereka sama sekali tidak memandang Guan Zicheng. Mereka seharusnya berurusan dengan Yao Guangbiao, tapi sekarang Yao Guangbiao terus menamparkan wajah mereka. Itu sangat menjengkelkan. Terutama ketika dia membunuh Ding Qiang dengan satu gerakan, dia begitu sombong sehingga dia tidak mengenal batas. Ini bukan menginjak Yao Guangbiao, tapi membiarkan Yao Guangbiao menghancurkan semua orang. Saya merasa sangat tertekan. Saat ini, semua orang menaruh harapan mereka pada Guan Zicheng, berharap dia bisa mendapatkan kembali martabat mereka. Tidak perlu, orang ini juga bisa diselesaikan dengan satu gerakan. Saat semua orang ingin membunuh Ji Fei berbicara. Suara ini membuat suasana hening dan semakin seru. Didi, ponsel Ji Fei berdering, dan ketika dia melihat itu adalah Li Ruoxi, Ji Fei menekan tombol jawab. Tidak yakin dengan apa yang dikatakan pihak lain, Ji Fei berkata, saya akan kembali dalam 5 menit. Pernahkah Anda memikirkan apa yang ingin Anda makan? Bebek, oke, patah. Ji Fei menutup telepon dan memandang beruang hitam, temukan toko bebek terbaik di kota Ninghai. Jika istriku ingin memakannya, pukul dia sampai mati dan pergi. Terjadi keheningan, orang dengan udara yang menyengat mengalami kesulitan bernapas. Patah, saudara Gao menjatuhkan cangkir di depannya langsung ke tanah, wajahnya berubah menjadi hijau. Ini luar biasa, Yao Guangbiao dan Ji Fei sedang pamer. Terutama Ji Fei, Guan Zicheng bukanlah Ding Qiang, tapi dia ingin dibunuh dengan satu gerakan. Hal yang paling menyebalkan adalah sepertinya mereka membuang-buang waktu Ji Fei sekarang. Apakah kamu tidak takut nyawanya akan segera hilang? Guan Zicheng juga marah dengan kesombongan Ji Fei. Air mata wanita, makam pahlawan, aku tidak menyangka menantu sepertimu begitu menyayangi istrinya. Aku mengagumimu. Namun, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali hari ini. Sungguh memalukan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Segera berlutut di depanku dan mohon padaku untuk tidak membunuhmu dengan satu serangan. Aku akan mematahkan kakimu dan kamu merangkak keluar seperti anjing. Yao Guangbiao, tanyakan pada mereka apakah mereka mencari ahli bela diri atau naga air. Sudah 3 menit sekarang dan mereka belum bergerak. Mereka akan pergi tanpa memukulku. Hydralisaurus, Guan Zicheng baru saja memberikan nasihat seperti penyelamatnya, tapi dia sebenarnya disebut naga air liur. Rasanya seperti wajah saya ditarik dan ditampar keras beberapa kali, dan terasa panas. Nak, kamu sombong sekali. Aku akan menendangmu sampai mati. Guan Zicheng melakukan gerakan pertama, dengan tendangan samping berputar, membawa badai kebencian yang hebat, ke arah kepala Ji Fei. Setelah menunggu lama, saudara Gao, yang depresi dan ingin muntah darah, mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat,
menunggu untuk menghancurkan Ji Fei dengan satu tendangan. Ingat, tuanmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Ketika kata-kata jatuh, orang-orang bergerak, Ji Fei seperti embusan angin yang bertiup kencang. Ternyata kaki Quan Zicheng semakin mendekat ke kepala Ji Fei. Namun, Ji Fei malah mengangkat kakinya, lebih cepat, lebih kejam. Bang, klik, tubuh Quan Zicheng mulai berputar dan menari di udara. Hanya saja tubuhnya seperti awan, dan sedang hujan, namun yang turun adalah darah, bahkan organ dalam. Tubuh Quan Zicheng ditendang menjadi dua. Sebelum teriakan Quan Zicheng terdengar, dia sudah mati. Tetesan darah memercik ke semua orang, dan banyak orang mulai berteriak dengan liar, membuat kekacauan. Bang, separuh tubuh Quan Zicheng jatuh di depan saudara Gao, dan saudara Gao menutup mulutnya untuk mencegah dirinya berteriak. Detik berikutnya, ledakan, separuh tubuh lainnya menimpanya. Darah lengket di wajah kakak Gao membuatnya menjerit, dan dia sama sekali tidak memiliki sikap seperti kakak laki-laki. Setelah beberapa saat terjadi kekacauan, pemandangan tersebut memasuki keadaan depresi yang ekstrim. Bau darah di udara terus-menerus menstimulasi saraf semua orang, tapi tidak ada yang berani berteriak. Tertekan sampai ekstrim, berantakan di dalam. Ini seperti mimpi, bagaimana mungkin, tapi itu benar. Dua orang, dalam sekejap mata, mereka semua terbunuh dalam satu gerakan. Hydrolaesaurus adalah Hydrolaesaurus, dan masih banyak tetes darah ketika mati. Suara Ji Fei terdengar lembut. Wajah saudara Gao dan Tuan Meng seputih kertas. Mereka tanpa sadar bersandar bersama, seolah-olah mereka sedang berpelukan untuk mendapatkan kehangatan. Eksistensi mengerikan macam apa ini, menakutkan untuk ditonton. Mereka terkejut karena Lin Bao dan Lin Hu digulingkan, dan bahkan mengira mereka tidak kompeten. Sekarang saya tiba-tiba merasa bahwa saya idiot karena saya terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga Anda perlu mengaguminya. Ayo pergi, ayo belanja bebek. Bersambung,